Nah guys, di video kali ini saya mau ngasih tips buat kalian yang saat ini lagi kewalahan ya, dengan storage iPhone kalian yang saat ini sudah hampir penuh. Nah ini contohnya, ini adalah iPhone saya, iPhone 11 yang 64 GB, yang mana storage-nya ini sudah hampir penuh. Ini ada mungkin sekitar ya 3 gigaan lah ya. Dan ini sangat riskan ya kalau saya paksakan untuk dipakai untuk nyimpan data lagi ya, seperti foto ataupun video. Karena kalau saya paksakan bisa jadi nanti iPhone-nya ini bakal hang atau bisa jadi stuck di logo. Nah, di sini sebenarnya ada opsi juga, ada dua opsi lah ya, yang bisa kalian pakai. Yang pertama kan yang pasti kalian bisa sewa cloud yang sudah disediakan oleh Apple. Tapi yang pasti kan di situ kalian harus mengeluarkan biaya setiap bulan ya, berdasarkan kapasitas yang kalian ambil. Dan yang bakal lebih berat lagi itu nanti kalau kalian tinggal di daerah yang memang tidak ada wifi gratisnya, atau minimal di rumah lah ya, di rumah itu kalian nggak punya wifi gratis, maka di situ nanti kalian akan butuh yang namanya kuota yang sangat besar ya untuk mengamankan atau memindahkan file foto kalian ataupun video kalian itu ke cloud yang sudah disediakan oleh Apple. Nah, kalau untuk opsi yang kedua itu kalian bisa ikutin cara saya. Nah, tapi di sini apakah worth it atau tidak itu tergantung kalian. Yang pasti tips ini sudah saya pakai kurang lebih hampir 2 tahun ya. Saya pakai yang namanya apa ya? Ini storage eksternal. Nah, ini yang saya pakai ini saat ini adalah SSD ya, SSD yang tipe NVMe. Nah, kenapa saya pilih ini? Karena memang yang seri SSD itu speednya jauh lebih cepat ya, jauh lebih cepat kalau kita pakai memori biasa seperti ini. Nah, ini kan saya pakai card reader dan memori handphone biasa ya, atau micro SD. Ini speednya jauh lebih rendah dibandingkan kalau kita pakai SSD. Tapi kalau untuk dari segi harga, mungkin ini jauh lebih murah ya ketimbang SSD. Nah, di sini guys, kalau worth it atau tidaknya, ya kalian tinggal pertimbangkan sendiri ya. Tapi kalau saya sih lebih senang saya pakai ini. Nah, contoh saya pakai iPhone 14 Pro Max, itu yang saya pakai untuk konten saat ini ya. Itu kan memori internalnya sudah 256, tapi kalau saya pakai ngonten terus dengan resolusi yang sangat tinggi, itu akan menghasilkan file yang sangat besar dan itu akan menguras eh, memori saya ya, memori iPhone-nya ya. Apalagi kalau misalkan seperti ini nih, iPhone kita itu cuma 64 GB, ya itu bakal sangat cepat guys. Nah, fungsinya ini yang mana nanti data saya, file dan videonya tadi itu akan saya pindahkan ke sini ya. Lalu nanti akan saya pindahkan lagi ke komputer. Jadi storage saya itu akan tetap lega guys, nggak sampai penuh ya. Dan kalau misalkan kalian nggak punya komputer nih atau laptop, ya udah kalian tinggal simpan aja di sini. Kapan kalian butuh, kalian tinggal ambil gitu. Nah itu kalau dari saya ya, tapi nggak tahu kalau menurut teman-teman itu nggak worth it. Nah dan pasti untuk dari segi biaya yang harus kalian keluarkan, ini contoh ya, ini SSD yang saya pakai itu ada di 128 GB. Kemudian untuk case-nya ini saya lupa harganya kemarin berapa. Ini kalau nggak salah pas 150 atau di 250 ya, saya lupa guys. Kalian bisa cek aja nanti, coba-coba cek di marketplace harganya berapa, dan butuh adaptor ya. Jadi kalau saya hitung di harga paling rendah itu mungkin di kisaran 500.000 ya, 500 sampai 700.000 guys. Ini tergantung harga case-nya nanti ya, atau harga dari SSD-nya sendiri. Nah itu kan kalau kita bandingkan dengan selisih harga, kalau misalkan kita ambil iPhone 11 nih, iPhone 11 yang 64 GB itu kan di 6 jutaan. Nah sedangkan iPhone 11 yang 128 kan itu ada di 7.300.000 ya. Artinya selisih harga itu di 1 juta, di 1 jutaan lah. Ya kalau saya sih masih lebih worth it ini. Memang kita harus rajin-rajin mindahkan ya. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau ribet ya kalian boleh boleh langsung upgrade atau ambil yang
memorinya itu sudah gede. Kalau memang dana kalian cukup. Tapi kalau misalkan nggak cukup ya kalian pakai ini aja guys, gitu. Nah, cara pakainya pun juga di sini sangat simple ya, sederhana, nggak susah. Nah, ini saya contohin. Nah, untuk OTG-nya ini guys, ini kalian beli yang kalau bisa sih yang pakai yang kabel ya. Karena kalau yang seperti saya ini agak repot. Nah, kalau mau aman sih saya biasanya mindahkan itu seperti ini, saya taruh di meja biar dia terkoneksi dengan baik di iPhone-nya. Ini coba saya paskan dulu. Nah, kemudian cara pindahkannya itu sangat simpel. Nah, itu sudah kedip-kedip ya, itu artinya dia sudah connect. Nah, ini saya contohkan, ini ada file record ya, screen record. Ini kurang lebih sekitar 259 GB. Nah, ini akan saya pindahkan ke SSD. Kemudian saya pilih simpan ke file. Nah, kalau dia sudah connect, nanti di sini akan tampil seperti ini ya. Ini ada 3 ya. Kalau misalkan ini dicabut, ini cuma ada 2, iCloud Drive sama di iPhone saya. Tapi kalau ini sudah dicolok dan tersambung, dia akan seperti ini. Nah, ini tinggal saya klik, kemudian saya simpan. Dan ini cuma butuh waktu cuma beberapa detik ya, nggak sampai 1 menit guys. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, sekitar ya nggak sampai 10 detik lah ya. Tapi kalau misalkan kalian mau lebih cepat lagi, ini carikan yang punya transport data speednya itu jauh lebih cepat lagi ya. Ini saya kemarin cuma ketemunya yang ini guys, tapi ini udah cukup lah menurut saya. Nah, kemudian kalau sudah ya kalian tinggal hapus saja nih yang ada di sini ya, yang ada di handphone kita, di iPhone kita. Maka nanti kalau kapan kalian butuh lagi filenya ya kalian tinggal copy aja nih dari sini ke iPhone kalian gitu. Nah, ini tips dari saya, cuman nggak tahu nih apakah worth it atau tidak menurut kalian. Kalau misalkan worth it ya kalian silahkan pakai trik ini. Tapi kalau misalkan sekiranya ribet bang, mending langsung upgrade aja atau beli yang memori yang lebih besar, ya udah terserah itu. Yang pasti ini tips dari saya biar kalian itu yang punya dana minim atau dana pas-pasan itu tidak kewalahan dengan yang namanya memori kepenuhan ya. Nah, ini yang tadi ya. Iya. Ya, ini yang tadi ya. Nah, ini tinggal kita pindahkan aja guys. Simpan video. Udah gitu aja sih tips dari saya. Semoga bermanfaat ya buat kalian dan jangan lupa subscribe. Thank you dan bye-bye.